Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal i'tisami bihablil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kenikmatan sehingga pada siang hari ini kita bisa bermuajahah, bertatap muka walau via Zoom ya. Tapi tidak menyurutkan semangat kita untuk talabul ilmi ya. Salawat salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah kita nanti syafaatnya. Baik, jazakumullah atas kehadirannya Bapak Ibu sekalian, jamaah ya pada siang hari ini ya. Yang mana kita akan kedatangan guru spesial ya. Kenapa? Karena ini baru ya. Baru pembicara baru yaitu Ustadz Iful, nama lengkapnya Ustadz Iful Al-Kandari ya, Iful Fitrah ya. Nah, beliau ini Masya Allah ya, paham tentang tafsir, fikih ya, itu ilmunya luar biasa sehingga siang hari ini kita undang ya untuk membawakan materi ya, yaitu temanya adalah tunjukilah kami ke jalan yang lurus ya. Ini penting sekali, kenapa? Karena banyak orang yang kemudian berhijrah ya, itu kadang tidak lama ya kembali ke jalan yang lama ya, artinya hijrahnya itu tidak istiqomah gitu. Dan banyak sekali orang-orang yang bahkan ya nggak sampai berhijrah, dia tetap pada kekafirannya ya. Kita lihat ya, misalnya ya ada 2 orang istri ya dari 2 orang nabi ya, yang mana suaminya itu solehnya luar biasa, tapi istrinya kafirnya luar biasa ya, yaitu dari Nabi Nuh sama Lut ya. Nah, istrinya kan kafir semua gitu. 2 orang gitu ya. Ya bagaimana mungkin ya suaminya soleh sementara istrinya itu salah gitu loh. Sementara ada istri yang solehah tapi suaminya itu kafirnya juga luar biasa ya. Siapa? Yaitu istrinya Fir'aun ya. Istrinya Fir'aun itu solehnya Masya Allah solehah gitu ya, tapi Fir'aunnya ya nggak mau taat ya, nggak mau soleh ya, nggak mau beriman kepada Allah ya. Kok bisa seperti ini ya? Artinya apa? Berarti hidayah itu memang di tangan Allah, bukan di tangan manusia. Kalau di tangan manusia ya berarti Nabi Lut sama Nabi Nuh pun ya bisa membuat istrinya itu solehah, beriman ya, tapi ternyata faktanya tidak gitu ya. Abu Thalib misalnya, Abu Thalib itu kan pamannya Nabi ya, pamannya Nabi, dekat dengan Nabi, menjaga Nabi, dan Nabi berharap Abu Thalib ini masuk Islam. Tapi apa yang terjadi? Allah tidak beri hidayah kepada Abu Thalib. Justru Allah beri hidayah kepada siapa? Yaitu Ikrimah bin Abi Jahal ya, yang mana setelah Rasulullah mengatakan halal darahnya untuk dibunuh walau dia bersembunyi di balik tirai Ka'bah ya. Nah, jadi sesuatu yang Rasul itu ingin dia itu masuk Islam, ternyata tidak masuk Islam gitu ya, yaitu pamannya gitu ya, Abu Thalib ya. Sementara dia sudah mengikrarkan halal darahnya untuk kemudian dibunuh, yaitu Ikrimah ya. Ternyata ketika itu Allah beri hidayah sehingga dia masuk Islam ya. Maka benar kata Allah dalam firman-Nya ya, man yahdillahu fahuwal muhtadi ya. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk ya. Bukan manusia yang menentukan, tapi Allah Subhanahu wa taala. Nah, siang ini insya Allah kita akan bahas tema kaitannya dengan hidayah, kaitannya dengan kemudian jalan yang kemudian kita jalani hari ini ya. Apakah jalan kita itu sudah lurus atau masih bengkok-bengkok ya? Kalau bengkok, mari kita luruskan ya. Insya Allah dengan ikut kajiannya Ustadz Iful ya, yang bertemakan tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Ya, insya Allah dapat menambah pemahaman kita, iman kita, sehingga kita memang benar-benar di jalan yang lurus. Kita panggil mungkin monitor Ustadz Iful. Assalamualaikum. Oh, belum hadir ya.
Ustadz Iful, assalamualaikum. Apakah sudah hadir? Oh, belum nampak ya. Nampaknya belum nampak. Oh, Masya Allah. Baik. Bicara tentang hijrah tadi ya, atau hidayah tadi ya, kita bisa mungkin mengambil pelajaran dari sejarah ya, di mana sana ada sosok misalnya di zaman Nabi Musa ya, ada Bal'am bin Baurok ya, itu seorang ulama ya pada masa Nabi Musa ya. Dan bahkan ulamanya itu luar biasa. Dia itu fakih, dia itu kemudian bahkan doanya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di waktu-waktu yang sangat penting ya, itu selalu dikabulkan ya. Nah, tapi apa endingnya? Ternyata dia murtad ya. Dia itu melawan dakwahnya Nabi Musa gitu loh. Ini kan ngeri sekali ya. Enggak cuma di situ, di sana juga ada seorang sahabat Nabi namanya Abdullah bin Jahsy ya. Itu sahabat Nabi diutus ke Habasyah hijrah ya, tapi sampai sana ternyata murtad ya. Enggak jadi kemudian beriman kepada Allah ya. Nah ini ya, ini perlu menjadi pelajaran buat kita ya. Terus kemudian muadzin, seorang muadzin yang diceritakan oleh Imam Qurtubi ya. Itu ada seorang muadzin yang kemudian dia sukanya adzan ya. Tugasnya adzan ya, muadzin ya. Itu kalau zaman dulu adzan itu di atas tempat yang tinggi. Agar apa? Agar suaranya itu terdengar ke seluruh masyarakat ya. Kenapa? Karena belum ada speaker, belum ada toa gitu ya. Nah, naik di bangunan yang tinggi kemudian adzan. Ketika adzan ya, apa yang terjadi sebelum adzan itu dia melihat wanita yang sangat cantik. Melihat wanita yang sangat cantik di bawah gitu ya. Dia tertarik ya. Kemudian dia turun ngomong ke wanita tersebut ya. Aku mencintaimu, maukah menikah denganku? Apa kata si wanita? Dia bilang, enggak. Ya. Saya enggak bisa menikah denganmu. Loh, kenapa? Ya. Kamu muslim, saya Nasrani. Ya. Kita tidak bisa bersama. Kemudian muadzin ini menanyakan, bagaimana caranya agar aku bisa menikahimu? Pindah agama. Akhirnya apa? Pindah agama, muadzin pun kemudian pindah agama. Setelah pindah, menikahi si wanita tadi ya, malam harinya, malam pertama, belum sempat dia malam pertama dengan istrinya ya, baru naik tangga ya, naik tangga ke lantai atas ya, dia terjerembab, dia jatuh ya, dan meninggal dunia. Masya Allah, belum sempat dia mungkin bersenang-senang dengan istri yang membuat dia murtad ya, tapi ternyata ajal sudah dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sebagai pelajaran buat kita ya. Tidak ada yang bisa menjamin ya apakah jalan kita itu selamanya akan istiqomah ya ke jalan yang lurus ini, atau kemudian justru di akhir hayat kita itu naudzubillah ya itu terkecoh ya. Nah ini oleh karenanya beruntunglah bagi kita semua yang setiap harinya itu berdoa di dalam sholatnya ya, ihdinas siratal mustaqim ya, tunjukilah kami ke jalan yang lurus ya. Agar apa? Agar Allah selalu membimbing kita ke jalan yang benar ya. Istiqomah ke jalan yang benar. Itu doa kita bagi kita ya, untuk kemudian berdoa kepada Allah agar kita selalu senantiasa istiqomah di jalan yang lurus. Baik, saya panggil Ustadz Iful, kayaknya sudah masuk. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah Ustadz. Wah ini di luar ini, Masya Allah. Ditunggu jamaah Ustadz. Monggo silakan disapa dulu Ustadz. Nanti satu jam materi, nanti terus kita tanya jawab ya kepada jamaah. Ya. Ini langsung isi? Langsung monggo, silakan. Langsung, dulu. Masya Allah. Gimana suara saya jelas nggak? Alhamdulillah jelas. Oh ya, oke. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwatal iman rahimakumullah. Senantiasa kita memuji Allah. Ustadz Iful tiba-tiba menghilang. Oh, keluar sendiri. Pada siapapun yang istiqomah di atas din, Sepertinya koneksi Ustadz Iful ya. Ustadz Iful, monitor. dan tema kita pada siang hari ini adalah membedah atau mengkaji makna dari doa yang senantiasa kita panjatkan setiap harinya, yakni ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus. Ikhwatal iman rahimakumullah. Sesungguhnya doa ini merupakan doa yang wajib, ya, yang wajib diucapkan oleh seorang muslim minimal 17 kali sehari semalam. Tidak ada doa yang wajib diucapkan sebanyak ini sehari semalam. Ustadz Iful, monitor. Ya, masih jelas suara saya? Putus-putus Ustadz. Tadi sempat kayak terpental. Ya. Oh gitu. Ya. Ya, tadi sampai mana? Sampai 17 kali. Oh, 17 kali. Ya, jadi seorang muslim itu wajib sehari semalam. Kenapa? Karena kita wajib melaksanakan sholat, ya, 5 waktu, dan di antara wajib sholat itu adalah qiraatul Fatihah, membaca suratul Fatihah, sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada sholat atau tidak sah sholat bagi orang yang tidak membaca suratul Fatihah. Nah, di antara ayat dari suratul Fatihah itu adalah doa ini, ihdinas siratal mustaqim. Adalah apa sih yang dimaksud dengan as-siratal mustaqim itu? Ya, jalan yang lurus itu. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, tafsir Al-Qur'anil Azim, menukil beberapa asar dari para sahabat yang menafsiri makna dari as-siratal mustaqim. Di antaranya misalnya, ya, di dalam tafsir itu menukil penafsiran dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Di situ beliau menukil satu riwayat an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma fi qaulihi ta'ala ihdinas siratal mustaqim. Jadi ada riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkaitan dengan ihdinas siratal mustaqim. Faqal, maka Ibnu Abbas mengatakan dzakal islamu. Jadi as-siratal mustaqim yang dimaksud adalah al-Islam. Penafsiran dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahkan beliau menisbatkan ini merupakan penafsiran dari sekelompok para sahabat. Di situ beliau sebutkan satu riwayat atau menukil satu riwayat an Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu wa an nasin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam ihdinas siratal mustaqim. Jadi diriwayatkan dari Ibnu Abbas, demikian pula sekelompok atau sejumlah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan makna ihdinas siratal mustaqim. Faqalu, maka para sahabat ini menjawab atau berkata,
huwal islamu. Jadi as-siratal mustaqim yang dimaksud adalah Islam itu sendiri. Jadi ikhwatal iman rahimakumullah, kalau kita mengacu pada penafsiran ini, adanya adalah al-Islam itu sendiri. Nah, akan tetapi untuk sampai pada jalan ini, apa yang mengantarkan kita untuk sampai ke sana? Itulah kenapa kita memohon ihdina, tunjuki kami pada jalan itu. Apa yang menyampaikan kita pada sirat Ternyata sepertinya sinyal beliau. Nah, berbicara tentang hidayah, saya mengambil satu perkataan dari Ibnu Katsir rahimahullah, yang dimaksud dengan hidayah di dalam ayat ini. Apa kata beliau? Qala Ibnu Katsir rahimahullah, hidayatul irsyad dan juga hidayatul taufik. Apa sih perbedaan keduanya? Jadi al-irsyad itu atau hidayatul irsyad, putus-putus Ustadz ini? Iya Ustaz, sepertinya terganggu putus-putus jaringan. Iya. Ini berarti persoalan Koneksinya Ustaz. Ya. Ganti dulu. Oke, gimana? Udah jelas? Jelas insya Allah. Ya. Nah, jadi apa yang mengantarkan kita untuk sampai pada as-siratal mustaqim tadi itu, jalan yang lurus tadi, maka yang mengantarkan kita untuk sampai pada as-siratal mustaqim tidak lain dan tidak bukan adalah al-hidayah. Ya. Karena itu di dalam doa itu kita meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan, untuk ditetapkan di atas as-siratal mustaqim tadi. Dengan ucapan ihdina, berilah hidayah kepada kami. Nah, pertanyaannya adalah hidayah yang dimaksud di dalam ayat ini apa? Telah berkata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, beliau mengatakan di dalam tafsirnya, al-hidayatu hahuna hidayatul irsyadi wat taufik. Jadi hidayah yang dimaksud di dalam ayat ini adalah hidayatul irsyad wa hidayatul taufik. Sekaligus. Ya, jadi kita meminta kepada Allah agar diberikan hidayah, disampaikan pada as-siratal mustaqim tadi, itu baik hidayatul irsyad maupun hidayatul taufik. Nah, pertanyaannya apa perbedaan antara keduanya? Jadi hidayatul irsyad itu adalah mengantarkan kita pada pengetahuan atau ilmu tentang mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Karena itu misalnya di dalam Quran surat Al-Balad, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa hadainahun najdain. Dan kami telah menunjukinya dua jalan. Yang dimaksud adalah jalan yang baik dan juga jalan yang buruk. Nah, ini hidayah di dalam ayat ini maknanya adalah hidayatul irsyad. Jadi menunjukkan kepada kita atau mengantarkan kita pada satu ilmu ataupun pengetahuan mana yang baik dan mana yang buruk, mana benar, mana salah. Atau pengetahuan tentang ajaran Islam secara keseluruhan. Itu hidayatul irsyad. Dan memang seorang muslim kadang berada dalam kondisi seperti ini. Kadang seorang muslim dalam kehidupannya itu bingung terhadap
mana sih yang baik, mana yang buruk. Ketika dia dihadapi berbagai problem, berbagai persoalan, dia membutuhkan solusi terhadap problem ataupun persoalannya, ya. Apakah itu masalah rumah tangganya, ya, masalah pekerjaannya, masalah bisnisnya, ataupun masalah-masalah yang lain. Jadi seorang muslim itu dalam kehidupannya, ya, kadang-kadang dia tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk, ya, mana yang halal, mana yang haram, ya, atau tidak mengerti tentang solusi Islam terhadap problematika yang dihadapinya. Nah, karena itu ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjuki kami jalan yang lurus itu, maka dalam konteks ini maknanya adalah bimbing kami ya Allah, antarkan kami ya Allah sampai pada satu ilmu ataupun pengetahuan tentang mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk, atau antarkan kami pada satu pengetahuan tentang ajaran Islam. Nah, jadi itu yang disebut dengan hidayatul irsyad. Jadi, ikhwatal iman rahimakumullah, jika antum misalnya menghadapi satu kondisi di mana kalian kebingungan tentang bagaimana jalan keluar, bagaimana solusi ya yang benar terhadap persoalan yang kalian hadapi, maka maka sangat sangat berhubungan sekali dengan doa yang kita panjatkan tadi, ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami ke jalan yang lurus, dalam pengertian bahwa bimbing kami untuk sampai pada pengetahuan mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk, dan pengetahuan tentang solusi Islam terhadap persoalan-persoalan yang kita hadapi, khususnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu yang pertama, itu yang disebut dengan hidayatul irsyad, ya. Kemudian yang kedua, ya, kata Ibnu Katsir juga mencakup hidayatut taufik, ya, hidayatut taufik. Bagaimana maksudnya hidayatut taufik? Kalau tadi kan kondisi yang pertama adalah seseorang tidak mengerti, dalam kondisi dia kebingungan tentang mana yang baik, mana yang buruk, ya, kebingungan tentang hukum, kebingungan tentang solusi Islam terhadap persoalannya. Nah, kondisi yang kedua ini berbeda. Kadang-kadang seseorang itu sudah tahu mana yang baik, mana yang buruk, sudah tahu mana yang halal, mana yang haram, sudah tahu solusi Islam terhadap problem yang dia hadapi. Tetapi dirinya belum sesuai, ya, dirinya belum sesuai dengan ajaran Islam yang dia ketahui. Ya, maka disinilah relevansinya hidayatut taufik, ya. Jadi hidayatut taufik itu, ya, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membimbing kita, mengantarkan kita agar diri kita sesuai dengan ajaran Islam, ya. Sesuai dengan ajaran Islam yang mungkin barangkali kita sudah ketahui. Karena banyak kaum muslimin yang dia itu sudah tahu ini halal, ini haram, ya, tapi masih menabrak batasan-batasan itu. Dia sudah tahu bahwa ini baik, ini buruk, tapi dia saja masih melakukan sesuatu yang buruk dan meninggalkan yang baik. Ya, berarti apa? Berarti dirinya belum sesuai dengan ajaran Islam, bahkan yang dia ketahui sekalipun. Nah, karena itu kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, dikuatkan hati kita, diri kita agar sesuai dengan ajaran Islam yang sudah kita ketahui. Itulah yang disebut dengan hidayatut taufik. Ya. Karena kata taufik sendiri itu berasal dari kata wafaqa yuwafiqu, ya, kata dasarnya wafaqa yang artinya adalah sesuai. Artinya adalah sesuai. Jadi hidayatut taufik adalah, ya, Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, mengantarkan kita pada satu kondisi di mana diri kita sesuai dengan ajaran Islam, ya, yang mungkin juga sudah kita ketahui. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan ihdinas siratal mustaqim, ya. Tunjuki kami ke jalan yang lurus. Ya. Nah, kalau kita meminjam bahasa yang lain, hidayatul irsyad itu merupakan hidayatun aqliyah. Jadi hidayah berupa pemahaman, pemikiran, pengetahuan dan ilmu. Hidayatul irsyad, hidayah aqliyah. Hidayah berupa pemahaman, pengetahuan ataupun ilmu tentang ajaran Islam.
Nah, kalau hidayatut taufik itu kita bisa istilahkan dengan hidayatun nafsiyah, ya, hidayah berupa kecenderungan diri kita untuk mengamalkan ajaran Islam yang sudah kita ketahui. Itu namanya hidayatun nafsiyah. Nah, ketika seseorang kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan hidayah, baik itu hidayah akliyah berupa pemahaman dan juga hidayah nafsiyah, kecenderungan diri untuk mengamalkan apa yang sudah diketahui, maka ya dia akan memiliki syakhsiyah. Syakhsiyah itu artinya kepribadian yang benar. Nah, karena itulah di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang jalan yang lurus ini merupakan jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang memiliki kepribadian. Ya, siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala? Dijelaskan di dalam ayat yang lain, wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin. Ya, jadi orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah para nabi, orang-orang siddiq, para syuhada, orang-orang salihin. Jadi mereka-mereka ini adalah orang-orang yang punya syakhsiyah, yang punya kepribadian yang benar. Ya, kalau kita menyebutnya yang memiliki kepribadian yang Islam, yang soleh. Nah, kepribadian ini terbentuk ya jika kita memiliki hidayah akliyah, ya, hidayah berupa pemahaman, berupa ilmu pengetahuan, dan juga memiliki hidayah nafsiyah, ya, memiliki hidayah berupa kecenderungan diri kita untuk mengamalkan apa yang kita ketahui. Kemudian di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menegaskan, ya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ya. Kalau tadi as-siratal mustaqim itu adalah jalan yang ditempuh oleh mereka yang memiliki kepribadian, yakni para nabi, kemudian orang-orang siddiq, orang-orang syahid, kemudian orang-orang soleh, maka jalan ini tidak mungkin ditempuh oleh dua golongan ini, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, bukan mereka, ya, bukan jalannya mereka orang-orang yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka orang-orang yang disesatkan, ya, yang disesatkan. Ya, kalau kita mau menggunakan bahasa lain, ya, ini bukan jalannya orang-orang yang tidak memiliki jadi siratal mustaqim ini bukanlah jalannya orang-orang yang tidak memiliki kepribadian yang benar. Siapa mereka ini yang tidak memiliki kepribadian yang benar? Yakni al-maghdubi alaihim, orang-orang yang dimurkai, dan ad-dallin, orang-orang yang disesatkan. Oke, kita akan mencoba untuk memahami tafsir para ulama tentang siapa mereka al-maghdubi alaihim ini dan siapa mereka ad-dallin ini, ya. Ada satu riwayat dari sahabat Adi bin Hatim, ya. Kata beliau seperti ini, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang firman Allah ghairil maghdubi alaihim, faqal, maka Rasulullah mengatakan humul yahud, ya. Orang-orang yang dimurkai itu adalah orang-orang Yahudi. Ya. Kemudian beliau bertanya lagi, kalau begitu, ya, wadallun itu siapa? Humun nasara. Orang-orang yang sesat itu adalah orang-orang Nasrani. Para ulama kemudian mencoba untuk menjelaskan substansi, ya, perbedaan antara Yahudi dan Nasrani. Kata para ulama, kalau orang-orang Yahudi itu orang-orang yang punya ilmu, punya pemahaman, tetapi mereka meninggalkan ilmunya, meninggalkan pemahamannya, tidak mengamalkan apa yang diketahuinya. Gitu. Jadi akliyahnya punya, tapi nafsiyahnya hancur. Nah, sebaliknya, orang-orang dolun itu, orang-orang Nasrani yang sesat itu adalah mereka yang semangat amalnya tinggi, tapi beramal tanpa ilmu. Jadi nafsiyahnya ada, kecenderungan untuk melakukan hal-hal yang baik ada, tetapi tidak didasarkan pada akliyah pemahaman yang benar. Karena itu mereka disebut dengan sesat. Nah, jadi
Orang itu kalau punya ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, kepribadiannya rusak. Demikian pula mereka yang semangat mengamalkan sesuatu tapi jahil, tidak punya ilmu, juga kepribadiannya rusak. Maka yang benar itu adalah seseorang memiliki pemahaman yang benar, mendapatkan hidayatul irsyad berupa pengetahuan tentang yang baik dan yang buruk, halal haram, tentang Islam, ajaran Islam, tapi dia juga memiliki hidayatul taufik, kepribadiannya, dirinya sesuai dengan ajaran Islam. Maka dia mempunyai kepribadian yang unik sebagaimana yang Allah sebutkan bahwa orang-orang yang punya kepribadian yang unik tadi itu adalah minan nabiyyin, orang-orang dari kalangan para nabi, ya, kemudian wasiddiqin, orang-orang yang siddiq, wasyuhada'i, para syuhada, wassalihin, dan orang-orang yang soleh. Nah, ini yang pertama. Ya, jadi kita berusaha untuk memahami ihdinas siratal mustaqim ya dalam perspektif ini. Kemudian ikhwatal iman rahimakumullah, pada perspektif yang lain ya menarik ketika tadi saya jelaskan bahwa as-siratal mustaqim itu maknanya adalah Islam, ya, kemudian juga makna dari ghairil maghdubi alaihim waladhdallin itu adalah Yahudi dan Nasrani. Itu artinya sebenarnya kita seorang muslim senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditunjukkan ke jalan Islam, ya, agar ditunjukkan kepada Islam baik dari sisi akliyah maupun nafsiyah. Pada saat yang sama, ya, kita meminta kepada Allah agar dijauhkan dari jalannya orang-orang Yahudi, jalannya orang-orang Nasrani. Tetapi sangat ironi ya kalau kita lihat kondisi kaum muslimin sekarang ini, bahkan yang berdoa sekalipun, ya, mereka meminta hidayah kepada Islam, tapi faktanya mereka tidak pede dengan Islam, mereka menjauhkan diri daripada Islam, ya, anti terhadap penerapan Islam, anti terhadap pengamalan Islam. Pada saat yang sama mereka lebih condong untuk mengambil jalannya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Itu sangat miris sekali, sangat ironis sekali. Antara apa yang didoakan berbeda dengan apa yang direalisasikan. Di dalam sholatnya dia meminta hidayah Islam, tapi pada realnya dia anti-Islam. Ya, di dalam doanya dia meminta agar dijauhkan dari jalannya orang-orang Yahudi dan Nasrani, tapi real kehidupannya justru dia lebih condong untuk mengambil jalannya orang Yahudi dan Nasrani. Ini sebuah kontradiktif antara apa yang diucapkan dan apa yang direalisasikan. Ini sebuah masalah. Nah, ikhwatal iman rahimakumullah, memang Rasulullah SAW itu telah telah mengkabarkan kepada kita bahwa kelak nanti umat Islam ya di akhir zaman ada satu keadaan, satu kondisi yang mereka itu lebih condong untuk mengikuti jalannya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ya. Itulah mengapa doa ini terus kita panjatkan agar sampai kita tetap konsisten di atas Islam, dan ini sebagai penangkal agar kita tidak terjebak pada fitnah ini. Nah, dalam sebuah hadis ya yang ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW pernah bersabda, la tattabi'unna sananal ladzina min qablikum, kelak kalian umat Islam akan mengikuti sunnah jalan orang-orang sebelum kalian, ya. Zira'an bi zira'in, sahasta demi sahasta, wa shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal. Hatta law dakhalu juhra dabbin, bahkan jika mereka masuk ke lubang biawak, lattaba'tumuhum, kalian juga akan mengikuti mereka. Ya, faqalu, para sahabat bertanya, manhum ya al-yahudu wan nasara, apakah ya sunnah orang-orang sebelum kita ini adalah Yahudi dan Nasrani? Faqal, maka Nabi mengatakan, faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Ternyata memang apa yang dikhabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini itu rasa-rasanya mulai kelihatan sekarang ini.
Jadi kecenderungannya umat Islam itu bangga, kecenderungannya umat Islam itu sekarang ini lebih condong untuk menempuh jalannya orang Yahudi ketimbang ajaran Islam. Ya, bahkan sekarang ada ada tren Islamofobia, jadi alergi terhadap ajaran Islam. Ya, ada stigma-stigma negatif terhadap ajaran Islam, baik itu radikal, fundamentalis, dan lain sebagainya. Ikhwatal iman rahimakumullah, ya. Coba kita lihat misalnya, ada seorang muslim, yang dia itu muslim, ya, tapi ketika dia dimintai pendapatnya tentang suatu persoalan, suatu masalah, ya, maka tidak lagi menggunakan Islam. Ketika dia memandang hal tersebut, ketika dia memberikan solusi terhadap hal tersebut, ya, bukan lagi menurut Allah dan Rasulnya, tapi menurut A, B, C, D, menurut menurut ilmuwan ini, menurut ilmuwan ini, menurut ini dan itu. Dan itu adalah sebuah sebuah persoalan, ya. Kemudian juga misalnya dalam aspek politik kita, misalnya ya, yang lebih praktis lagi dalam aspek politik kita, ya tidak lagi kita kemudian mengambil Islam, ya. Justru kita kecenderungannya mengambil produk-produk yang notabene mereka itu adalah orang Yahudi dan Nasrani, ya. Dalam mengelola politik kita bukan lagi menurut Al-Quran dan As-Sunnah, tapi menurut bagaimana orang-orang Barat dalam mengkonsepsi tentang sistem politik kita. Misalnya kita mengadopsi sistem politik ajaran Montesquieu dengan konsep trias politikal itu. Atau misalnya ketika kita mau melakukan aktivitas ekonomi, ya, kita tidak lagi kemudian mengambil bagaimana ajaran Islam tentang ekonomi. Bukankah di dalam Islam itu ada sistem ekonomi Islam, dan baik secara global maupun secara rinciannya sangat jelas ya dijelaskan dalam Islam yang bersumber dari Quran maupun Sunnah. Kita tidak lagi melirik itu, kita tidak tren berpakaian, tren makanan, tren pergaulan itu rasa-rasanya kaum muslimin lebih pede, ya, lebih senang jika mengambil cara-cara itu dari mereka yang notabene mereka adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Demikian seterusnya. Jadi ikhwatal iman rahimakumullah, ya, jadi apa yang dikabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau kita hubungkan dengan realitas kaum muslimin sekarang ini, rasa-rasanya memang sedang terjadi bahwa kita kelak akan cenderung mengikuti sunnah-sunnah umat sebelum kita, yakni Yahudi dan Nasrani. Nah, karena itu ikhwatal iman rahimakumullah, ya, ingin saya tegaskan di sini adalah bahwa ihdinas siratal mustaqim, ya. Jadi kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditunjukkan ke jalan yang lurus. Ini memberikan satu faedah kepada kita agar benar-benar kita mengambil Islam saja, ya. Kita berhidayah dengan Islam saja, kita berpikir dengan Islam saja, dan kita melakukan sesuatu, mengatur perilaku kita dengan Islam saja, dan menjauhkan, ya, diri kita dari jalan-jalan, ya, selain Islam. Jadi seperti itu dulu ya, pengantar dari saya, sapaan dari saya, ini sebagai pemantik saja untuk membuka sesi diskusi. Monggo Ustadz Wahono untuk memimpin diskusinya. Baik, jazakallah kepada Ustadz Iful yang telah menerangkan panjang lebar kaitannya dengan tafsir ihdinas siratal mustaqim, ya. Yang mana ini menjadi kewajiban kita setiap harinya kita ucapkan 17 kali dalam sholat kita, ya. Kalau tidak 17 berarti sholatnya bolong-bolong, ya. Baik, beberapa mungkin banyak yang bertanya, ya. Mungkin dibuka sesi tanya jawab untuk para peserta bincang-bincang bareng dalam kajian ini. Silakan yang mau bertanya bisa raise hand atau kemudian chat di kolom chatting, ya.
Baik Ustadz, tadi menerangkan kaitannya dengan masalah eh, hidayah ya, di mana ini tadi disebutkan bahwa kita berdoa ya, bahwa kita meminta bahwa agar jalan kita itu jalan yang lurus ya. Sementara gini Ustadz, kadangkala dari pribadi kita itu ketika memahami sesuatu atau meyakini sesuatu itu kadang tidak bisa membedakan ini apakah benar atau salah gitu loh. Ya. Yang kita takutkan itu seperti ini Ustaz. Kita meyakini sesuatu kebenaran ya, padahal itu salah menurut Allah gitu loh. Ya. Sementara kita itu meyakini itu salah, padahal pandangan Allah itu benar gitu. Nah, untuk terhindar dari hal yang demikian itu bagaimana ya strateginya atau caranya seperti itu? Ya. Nah, jadi yang pertama kita mesti memahami dulu ya, prinsipnya adalah sumber kebenaran itu dari mana dulu. Ya, kita harus punya persepsi itu dulu, perspektif yang benar tentang sumber kebenaran itu dari mana. Memang ya kalau kita belajar tentang teori-teori filsafat, masih jelas suara saya ini, Ustadz? Jelas Ustadz. Lanjut. Oh jelas ya. Yeah. Ya, jadi kalau kita mencoba untuk melihat teori-teori filsafat tentang teori kebenaran, maka setidaknya memang ada dua mazhab di sini ya, ada dua mazhab. Yang pertama penganut mazhab teosentrisme, ya, teosentrisme. Ya. Jadi teosentrisme itu adalah satu pemahaman bahwa sumber kebenaran itu ya dari Tuhan. Ya, jadi pusat kebenaran itu dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala. Atau mazhab yang kedua ini adalah ya antroposentrisme. Jadi yang menjadi sumber kebenaran itu, yang menjadi pusat kebenaran itu adalah manusia. Ya. Gimana, jelas ini? Saya kadang ragu ini jelas apa tidak. Takutnya putus-putus. Jelas Ustaz. Oh, jelas ya. Yeah. Oke. Jadi ada yang teosentrisme, jadi pemahaman bahwa kebenaran itu terpusat pada Tuhan, Tuhan sebagai sumber kebenaran. Atau yang kedua adalah antroposentrisme. Jadi yang menjadi pusat kebenaran itu, sumber kebenaran itu adalah manusia. Kalau dia menganut mazhab ini, mazhab antroposentrisme, bahwa yang menjadi sumber kebenaran itu atau pusat kebenaran itu adalah manusia, maka akan terjadi seperti tadi. Apa yang kita yakini benar, ternyata menurut Allah itu salah. Apa yang kita yakini salah, menurut Allah itu benar. Nah, yang tepat adalah teosentrisme, satu pemahaman perspektif bahwa pusat kebenaran itu, sumber kebenaran itu adalah Tuhan. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam Al-Qur'an juga sudah dijelaskan sangat jelas ya. Qulil haq ya, al-haqqu mir rabbik, al-haqqu mir rabbikum. Jadi kebenaran itu dari Tuhan kalian ya. Al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Ya, jadi kebenaran itu dari Tuhanmu, maka janganlah engkau ya termasuk orang-orang yang ragu. Bahkan karena kebenaran itu bersumber dari Tuhan, dari Allah, karena itu Allah menamakan dirinya dengan kebenaran itu sendiri. Di antara min asma'illah, di antara nama-nama Allah itu adalah al-haq. Ya. Jadi Allah itu adalah kebenaran itu sendiri. Jadi apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah larang, apa yang Allah kabarkan, maka semua itu adalah kebenaran. Kenapa? Karena Allah adalah kebenaran itu sendiri. Nah, ini adalah satu prinsip, satu keyakinan yang mesti ditanamkan pada seorang manusia, bahwa kebenaran itu adalah apa-apa yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dia sudah meyakini prinsip ini, keyakinan ini, maka selanjutnya hal-hal teknis saja. Nah, kalau begitu untuk mengetahui ini benar ya, dan ini bersumber dari Allah, maka kita lihat ya, informasi yang bersumber dari Allah itu apa?
Nah, informasi yang bersumber dari Allah itu kita sebut dengan wahyu, baik Quran maupun sunnah, ya, baik Quran maupun sunnah. Ya, maka apa-apa yang ada di dalam Al-Quran itulah kebenaran, dan apa-apa yang di dalam sunnah itulah kebenaran. Itu tahap satu, tahap pertama. Nah, tahap yang kedua, mungkin ada satu persoalan, Ustadz, tapi kita ini kan orang-orang awam. Untuk mengkaji Quran secara langsung, untuk memahami kebenaran yang ada di dalam Al-Quran secara langsung, rasa-rasanya sulit. Dan untuk memahami kebenaran di dalam sunnah secara langsung, rasa-rasanya sulit. Wong bahasa Arab saja nggak ngerti sama sekali. Kemudian metodologi ilmu alat untuk memahami Quran dan sunnah juga masih sangat terbatas. Maka pada tahap yang kedua ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, bertanyalah kepada ulama jika kalian tidak mengetahuinya. Ya, jadi ada yang sifatnya filosofis tadi, ya. Ada filosofis, ada teknis, ya. Jadi secara filosofis yang harus kita pahami bahwa kebenaran itu mutlak dari Allah. Nah, itu. Kemudian secara teknisnya adalah, ya, bagi orang yang punya kemampuan memahami Quran dan Sunnah secara langsung, maka dia lakukan. Inilah yang dilakukan oleh para ulama atau para mujtahid. Atau kondisi yang kedua, kita tidak punya kemampuan untuk memahami Quran dan Sunnah secara langsung, maka Allah memberikan satu jalan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ulama jika kalian tidak mengetahuinya. Jadi begitu Ustadz Wahono, bahwa ada dua hal yang mesti kita pahami. Satu secara filosofis tentang kebenaran tadi, dan yang kedua adalah secara teknis bagaimana kita memperoleh kebenaran. Allahu a'lam bishawab. Masya Allah. Jadi agar benar-benar kita yakin itu harus memastikan sumbernya dulu ya Ustaz ya. Ini sumber dari mana ini? Jangan-jangan dari selain Allah kan ya. Nah, ini ada pertanyaan yang masuk Ustaz. Mungkin saya bacakan dulu. Assalamualaikum Ustaz. Saat ini banyak sekali kasus pembunuhan. Seakan-akan nyawa tidak berharga. Ya, gimana sih mestinya negara ini menghukum pelaku supaya jera biar nyawa bisa terlindungi? Ya. Ini dari Abdullah. Ya, jadi begini ya. Jadi Islam itu, ya, ajaran Islam itu, ya, secara umum ada dua. Yang pertama adalah disebut dengan fikrah. Yang kedua adalah disebut dengan thariqah. Nah, demikian pula kalau kita berbicara tentang hukum, ya, di dalam Quran ataupun Sunnah juga mengandung dua hal. Ada namanya ahkamul fikrah, hukum-hukum tentang fikrah, dan juga ada namanya ahkamut thariqah, ya, hukum-hukum tentang thariqah. Nah, secara fikrah pembunuhan jelas itu haram. Secara fikrah pembunuhan itu jelas itu haram. Dan di dalam Al-Qur'an sangat banyak sekali nas-nas yang menjelaskan hal tersebut. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wala taqtulun nafsal lati harramallah. Janganlah engkau membunuh jiwa yang Allah haramkan. Bahkan di dalam ayat disebutkan, barang siapa yang membunuh satu jiwa, maka sungguh dia telah membunuh seluruh manusia, dan barang siapa yang menghidupkan satu jiwa, maka sungguh dia telah menghidupkan seluruh manusia. Ini pada tataran fikrah seperti ini, ya. Secara ide, secara prinsip, ya, bahwa Islam itu, ya, mencela yang namanya pembunuhan, bahwa pembunuhan itu merupakan tindakan yang haram. Tetapi perlu diketahui bahwa Islam itu tidak hanya memiliki fikrah, tidak hanya memiliki hukum fikrah, tapi di dalam Islam juga memiliki cara bagaimana pembunuhan yang tadi disifati haram itu bisa tercegah. Bagaimana yang namanya jiwa manusia itu bisa terjaga. Ya, maka kalau kita baca di dalam Al-Quran ada caranya, ada mekanismenya, ya, bagaimana supaya yang tadi ini haram benar-benar terrealisasi, orang-orang kemudian tidak berani untuk mendekati yang disebut dengan pembunuhan ini. Ya, misalnya kalau kita baca bagaimana hukum thariqah kaitannya dengan pembunuhan, itu bisa kita baca dalam surah Al-Baqarah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman,
ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla, wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian hukum kisos berkaitan dengan pembunuhan. Ya. Bahkan Allah menyebutkan ya, wa fil qisasi hayatul lakum, bahwa di dalam kisos itu ada kehidupan, ada kehidupan. Nah, ini adalah ajaran tentang thariqah. Ya. Jadi kalau fikroh itu kaitannya dengan bagaimana pandangan Islam melihat pembunuhan, sementara thariqah itu adalah seperangkat mekanisme agar supaya yang namanya pembunuhan itu tidak terjadi. Nah, kalau kita lihat sekarang ini, Ustadz, sekarang ini kan banyak pembunuhan terjadi. Ya, hampir tiap hari pembunuhan itu terjadi. Ya. Dan setiap dai itu tentu selalu berceramah bahwa pembunuhan itu tindakan yang haram, tindakan yang tercela. Ya. Tetapi kenapa pembunuhan terus terjadi saja? Maka kita katakan bahwa ajaran Islam tentang pembunuhan masih dalam tataran fikroh saja. Masih dalam tataran pandangan saja bahwa pembunuhan itu perbuatan tercela. Tapi ajaran Islam tentang thariqah itu belum terrealisasikan sekarang ini. Ya, kita bisa bayangkan coba ketika hukum kisos diterapkan, ya pasti orang akan berpikir 1000 kali untuk melakukan pembunuhan. Ya kan? Kisos itu artinya pembalasan yang setimpal. Orang yang membunuh ya hukumnya dibunuh juga. Ya. Kadang-kadang kan orang membunuh itu untuk mengaksiskan dirinya. Ya, ada orang yang dia tidak suka, dia bunuh agar supaya dia eksis. Oh, ini tidak, orang membunuh itu ujung-ujungnya dia akan dihukum yang sama, di kisos. Nah, sehingga kata Allah Subhanahu wa taala bahwa di dalam kisos itu terdapat kehidupan, artinya akan menjaga jiwa manusia. Ada namanya disebut dengan tindakan pencegahan ya atau preventif ya, tindakan pencegahan. Jadi sanksi kisos ini akan mencegah orang lain untuk melakukan hal yang serupa. Nah, seperti itu. Jadi harus dipahami bahwa ajaran Islam itu ada yang tatarannya fikroh, pandangan, prinsip, ada yang namanya thariqah, mekanisme hukum agar supaya pandangan-pandangan tadi terjaga, agar supaya perbuatan-perbuatan yang disifati buruk di dalam fikroh tadi itu bisa tercegah. Dan saya kira bukan hanya dalam kasus pembunuhan kalau kita berbicara soal fikroh dan thariqah. Misalnya kita berbicara tentang perzinahan, ya. Jadi berkaitan dengan perzinahan itu ada sisi fikroh, ada sisi thariqahnya. Ada ajaran Islam tentang fikroh, ada ajaran Islam tentang fikroh, ada ajaran Islam tentang thariqah. Misalnya dari sisi fikroh, bagaimana Islam memandang perzinahan itu sangat jelas sekali. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Janganlah kalian mendekati zina, sesungguhnya zina itu perbuatan keji dan seburuk-buruk jalan. Itu fikroh. Bagaimana Islam melihat perzinahan sebagai sebuah perbuatan yang keji dan seburuk-buruk jalan. Tetapi kan Islam tidak hanya sebatas itu. Mungkin sekarang dai-dai sekarang ia menyampaikan ayat ini beribu-ribu kali. Ya, jangan dekati zina, jangan dekati zina. Tetapi pada saat yang sama, zina masih bertebaran juga. Ya, masih bertebaran juga. Kenapa? Karena sekarang ini kita masih pada level fikroh saja. Memberitahu orang bahwa zina itu hukumnya haram. Zina itu perbuatan keji dan mungkar. Tapi kita belum menerapkan ajaran Islam tentang zina pada sisi thariqahnya. Ya. Karena itu kalau kita baca Al-Quran, ada hukum thariqah tentang zina. Apa itu? Dihukum cambuk, dirajam bagi yang sudah menikah. Di dalam Al-Quran, Allah kan tidak hanya menyebut zina itu keji dan perbuatan keji dan seburuk-buruk jalan, tapi juga Allah menyebutkan jenis sanksi ya sebagai tindakan preventif ya atau kuratif agar supaya perzinahan itu benar-benar tidak didekati oleh manusia, khususnya umat Islam. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah." Wanita yang berzina, laki-laki yang berzina, cambuk masing-masing keduanya 100 kali cambukan. Ini bagi pezina yang belum menikah. Yang sudah menikah di dalam hadis sebutkan bahwa as-sayyibu zani, ya, orang yang sudah menikah kemudian berzina, farujima, maka dia itu hukumannya dirajam.
Nah, ini disebut dengan thoriqah, ya, thoriqah. Jadi satu mekanisme hukum agar supaya fikroh tadi benar-benar terjaga. Yang namanya perzinaan ya haram, ya bagaimana tindakan di dalam Islam agar supaya zina ini benar-benar tidak didekatin oleh siapapun dia. Jadi begitu ya, Wahono, Ustadz Wahono, bahwa Islam itu kita harus lihat secara komprehensif, bahwa Islam itu bukan hanya pada tataran fikroh saja, tapi juga ada aspek thoriqah. Allahu a'lam bishawab. Masya Allah ya. Jadi Islam memberikan solusi yang lengkap, ada fikroh dan thoriqahnya, Masya Allah. Ini lanjut Ustaz untuk pertanyaannya dari Ramin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Tat, hidayah itu dicari atau memang datangnya dari Allah? Ya. Ini terlebih bagi orang-orang yang ketika mau diajak sholat tapi dianya belum dapat hidayah ya. Ini apakah hidayah itu memang dicari atau memang datang dari Allah? Ya, ya memang benar ada apa namanya, ada ayat ataupun ada ungkapan yang sering kita dengar bahwa yahdillahu mayyasha wa yudhillu mayyasha. Allah memberi hidayah kepada siapa yang dia kehendaki dan Allah menyesatkan orang yang dia kehendaki, ya. Tetapi perlu diketahui bahwa Allah juga mengetahui persis kepada siapa dia akan beri hidayah. Allah tahu persis ya kepada siapa ya dia akan memberikan hidayah kepadanya, gitu. Nah, ikhwatal iman rahimakumullah, coba kita lihat ya di dalam Al-Qur'an misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman wa hadainahun najdain, ya. Dan kami telah menunjuki dia dua jalan. Ada jalan yang baik, ada jalan yang buruk, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan ikhtiar, kemampuan untuk manusia memilih mana yang akan dia pilih, mana yang baik dan juga mana yang buruk. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa sesungguhnya ya manusia harus punya usaha, harus punya tindakan ya untuk apa namanya? Untuk memilih yang baik dan yang buruk. Nah, karena itu benarlah apa yang kemudian ulama katakan bahwa dalam satu ungkapan disebutkan man jadda wajada, orang yang bersungguh-sungguh maka dia akan menemukannya. Jadi kalau kita kaitkan antara usaha manusia dan juga hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita kaitkan dengan bahwa Allah lebih mengetahui kepada siapa yang akan dia berikan hidayah, maka sudah sangat jelas sekali bahwa kepada siapa, yaitu kepada mereka yang betul-betul berusaha untuk mencari, berusaha untuk berusaha untuk berada pada jalan yang lurus tadi, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan, memberikan kemudahan ya untuk sampai kepada jalan tersebut. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada manusia itu tidak menafikan ikhtiar, pilihan dan juga usaha dari manusia. Betul memang Allah memberi hidayah kepada siapa yang dikehendaki, tetapi Allah lebih tahu kepada siapa yang akan dia berikan hidayah. Tentu kepada mereka yang berusaha untuk mencari kebenaran, ya mencari jalan, maka Allah Subhanahu wa taala akan membimbingnya untuk sampai pada jalan tersebut. Jadi seperti itu, bahwa Allah yang memberikan hidayah ya, tetapi Allah memberikan hidayah ini tidak menafikan ikhtiar ataupun usaha manusia. Allahu a'lam bishawab. Masya Allah. Syukran jazakallah Ustaz untuk jawabannya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Sunarti. Ustaz, tadi disebutkan bahwa yang akan diikuti umat akhir zaman adalah Yahudi dan Nasrani. Sekarang ini ada tren baru, serangan budaya Korea. Ini bagaimana Ustaz? Bagaimana mungkin sikap kita atau ya mungkin kayaknya sikap kita. Ya, kira-kira kalau saya tanya, Korea itu mayoritas beragama apa? Kan Nasrani, Korea itu kan? Iya kan? Nasrani kan? Korea itu Nasrani. Jadi maksud saya begini bahwa
eh, di dalam hadis itu kan tidak menyebut barat, tidak menyebut ahlul gharb atau gharbiyun, tidak menyebut itu. Ya, tapi menyebut al-yahud wan nasara. Ya, al-yahud wan nasara. Dan kalau kita lihat sejarah, Rasulullah itu bertemu dengan berdialog dengan orang-orang Nasrani, itu pun juga bukan orang-orang Eropa. Rasulullah itu banyak bertemu orang-orang Nasrani, ya, minal Arab, orang-orang Nasrani dari Syam, ya, dari Najran, dari Syam. Jadi Yahudi dan Nasrani ini meskipun mayoritasnya di Eropa, tetapi tidak mutlak orang Eropa. Jadi jangan salah paham. Ya, jadi kalau tadi dikaitkan dengan kecenderungannya ke budaya ke budaya Korea, maka sama juga Korea itu kan mayoritas Kristen kan? Kristen kan? Bahkan Korea Selatan itu di antara donatur terbesar kristenisasi. Ya, kalau Anda mau tahu bahwa Korea Selatan itu termasuk donatur terbesar, ya, kristenisasi yang terjadi di negeri-negeri Muslim. Nah, seperti itu. Lagi pula budaya Korea itu kan juga asal usulnya dari barat juga. Ya, budaya Korea itu asal usulnya dari barat. Ya, karena secara budaya Korea itu, ya, itu dekat dengan Amerika. Ya, secara budaya Korea itu dekat dengan Amerika. Secara politik juga sama kan? Secara politik yang namanya Korea Selatan dengan Amerika itu ya satu sio, mereka itu satu kelompok. Ya, berbeda dengan Korea Utara. Kalau Korea Utara itu proksinya Rusia. Tapi kalau Korea Selatan itu proksinya adalah Amerika. Sama juga kalau kita misalnya berbicara tentang Cina kan, ada Taiwan, ada Tiongkok. Kalau Tiongkok itu proksinya ke Rusia, sementara Taiwan itu proksinya ke Amerika. Jadi masih pas lah dengan dengan pembahasan akhir zaman tadi, bahwa Korea Selatan itu ya agamanya juga Kristen, ya, Kristen Protestan kalau saya nggak salah, atau Katolik. Kemudian juga secara budaya Korea Selatan itu dekat dengan budaya Amerika, karena mereka itu adalah satu, ya, baik secara politik maupun secara ekonomi mereka itu satu sio, satu geng lah, ya, satu mazhab. Allahu a'lam bishawab. Masya Allah. Baik, lanjut Ustadz untuk jawab pertanyaan selanjutnya dari Elvia. Ya, Bismillah. Izin bertanya Ustadz, ada yang berpendapat bahwa Al-Quran yang 30 juz sudah turun dulu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun kebenaran itu akan selalu turun. Maksudnya gimana nih Ustadz? Logika berpikir orang ini seperti apa nih? Mohon penjelasannya. Ya, jadi saya kira itu pemikiran yang tidak benar, ya. Pemikiran yang tidak benar. Ya, mengatakan bahwa Quran itu telah turun kepada Rasulullah 30 juz, tetapi ada kemungkinan firman-firman lain yang turun, yang bukan kepada Nabi SAW. Sebenarnya pemahaman ini keliru karena keliru dalam memahami sifat Allah. Di antara sifat Allah itu kan artinya al-kalam, ya, al-kalam. Nah, mereka memahami karena sifat Allah itu adalah al-kalam, maka Allah itu tidak terhenti berfirman hanya di masa Nabi SAW. Artinya Allah itu masih memungkinkan untuk al-kalam, untuk mutakallim, ya, setelah Nabi SAW. Nah, karena itu mereka kemudian berusaha untuk mengartikan bahwa al-kalam ini bisa bermakna ilham, kebenaran setelah Rasulullah SAW, atau al-kalam ini juga bermakna mungkin ada wahyu setelah Nabi SAW. Karena itu di antara pembenaran, ya, beberapa kelompok sempalan di dalam kelompok sempalan bahwa mengakui ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW, karena mereka menganggap Allah itu tidak berhenti berbicara, Allah itu tidak berhenti berfirman. Karena kalau kita menyebut Allah itu berhenti berfirman, berarti Anda tidak meyakini Allah itu punya sifat al-kalam atau al-mutakallim. Nah, saya kira ini adalah pemahaman yang
yang menyimpang ya, menyimpang. Kita katakan, na'am, Allah itu tidak berhenti berfirman, tidak berhenti berkalam. Tetapi kalam berupa wahyu ya, yang nanti kemudian menjadi kitab, ini terputus pada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Adapun ya, Allah Subhanahu wa taala berkalam kepada malaikat untuk mengatur urusan-urusan yang ada, berkalam kepada makhluk-makhluknya ya, dengan dengan kehendaknya, maka itu tetap dilakukan. Tetapi al-kalam dalam makna wahyu yang diberikan kepada manusia dalam bentuk wahyu lalu kemudian menjadi kitab suci dan menjadi wahyu selain atau setelah Al-Qur'anul Karim, maka itu tidak benar. Kenapa tidak benar? Karena Allah Subhanahu wa taala telah mensifati Nabi Shallallahu alaihi wasallam sebagai khataman nabiyyin, sebagai penutup para nabi. Kemudian juga telah menyebut bahwa risalah Al-Qur'an itu adalah zikrun lil alamin, sebagai peringatan bagi seluruh alam. Ya, seluruh manusia lintas wilayah, lintas zaman, ila yaumil qiyamah, sampai pada hari kiamat. Ya. Jadi itu adalah pemikiran yang tidak benar. Justru yang harus dipahami adalah meskipun Al-Qur'an itu 30 juz dan dia turun ya di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam, tapi kebenaran yang ada di dalam Al-Qur'an itu mampu menjawab seluruh persoalan-persoalan manusia ya, kapanpun sampai hari kiamat. Jadi jangan dipahami, jadi pemahaman yang benar itu adalah Al-Qur'an turun meskipun 30 juz ya, dan turun di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam secara harfiah terbatas. Jumlah suratnya ada ada 114 surah ya. Kemudian jumlah ayatnya ada 6.666 ayat dalam satu pendapat. Tetapi secara makna kebenaran yang ada di dalamnya itu mampu menjawab persoalan manusia hingga akhir zaman. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyana likulli syai'." Dan kami telah menurunkan kepadamu wahai Muhammad Alkitab Al-Qur'an itu untuk menjelaskan segala sesuatu. Jadi Al-Qur'an itu sudah cukup sebagai kebenaran untuk menjelaskan atau memberikan solusi terhadap semua persoalan yang terjadi ila yaumil qiyamah. Kalau ada yang kemudian mengatakan, wah Quran tidak cukup, firman di dalam Quran itu enggak cukup, karena itu kita butuh firman yang setelah Al-Quran, maka sungguh dia telah ingkar dan kafir terhadap firman Allah ini. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyana likulli syai'. Sungguh kami menurunkan kepadamu Alkitab untuk menjelaskan segala sesuatu. Inilah pemahaman yang benar. Ya. Jadi yang harus kita pahami adalah bahwa Al-Quran itu jumlah juznya terbatas, secara harfiah juga terbatas, tetapi al-ma'ani, makna-makna ataupun kebenaran yang ada di dalamnya itu akan terus berlaku lintas tempat, lintas zaman, sebagaimana firman Allah tadi, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyana likulli syai'. Sungguh kami telah menurunkan kepadamu Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu. Coba antum lihat, perhatikan dalam ayat ini, Allah mengatakan kulli syai'. Kulli artinya semua, syai' artinya sesuatu, dan itu disebutkan secara mutlak. Itu artinya apa? Persoalan apapun, tidak hanya terbatas pada persoalan yang ada di zaman Nabi SAW, tapi persoalan yang kemudian muncul setelah Nabi SAW sampai hari kiamat, maka Quran itu bersifat al-kafi, mampu mengakomodasi seluruh persoalan yang terjadi lintas tempat, lintas zaman. Kalau ada yang tidak yakin seperti ini, lalu berpikir harus ada kebenaran lagi yang turun setelah Al-Quran, maka sungguh dia telah kafir terhadap firman Allah tadi, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyana likulli syai'. Lagi pula juga kan Allah mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan ya agamamu untukmu. Kata akmala di sini itu kan menunjukkan bahwa ghairu naqis, tidak ada kurangnya. Jadi tidak ada persoalan di dalam Islam itu yang tidak dijelaskan di dalam Islam itu enggak ada. Nah, jadi itulah keyakinan yang benar. Allahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah jawabannya luar biasa.
Ya pada intinya Allah tetap berkalam, tapi bukan berarti kemudian ada nabi setelah Nabi Muhammad ya Ustaz ya. Ya, Oke. ada Kalamnya kepada para menyampaikan. malaikat, kepada makhluk-makhluk yang Allah kehendaki untuk berkalam padanya. Masya Allah. Lanjut Ustaz untuk pertanyaan selanjutnya, masih Ibu Sunati lagi nih. Bertanya lagi Ustaz, di media online viral ada laki-laki digresek menikah dengan kambing ya. Astagfirullah, manusia sekarang makin aneh. Bagaimana fakta ini Ustaz? Ya itu apa ya, menunjukkan realitas yang kita katakan ya sudah lebih sesat daripada binatang ya. Sudah lebih sesat daripada binatang. Ya. Jadi begini, itu udah pasti kita sepakati itu sudah rusak ya. Tetapi ada satu mafhum perspektif yang ingin saya sampaikan kepada antum semua, bahwa perbuatan yang mungkar itu, perbuatan dosa itu ada dua. Yang pertama apa yang disebut dengan perbuatan syadz, yang kedua adalah perbuatan khata. Ya, jadi perbuatan buruk itu ada dua, ada yang kategorinya syadz, ada yang kategorinya khata. Syadz itu artinya perbuatan yang menyimpang. Ya. Kenapa disebut perbuatan menyimpang? Karena objeknya tidak tepat. Ya, jadi disebut dengan perbuatan syadz itu adalah buruk karena objeknya tidak tepat, bertentangan dengan fitrah alam, bertentangan dengan fitrah manusia. Kalau salah, perbuatan salah itu objeknya sudah tepat, sesuai dengan fitrah objeknya, tetapi cara yang ditempuh itu menyalahi syariah, itu namanya perbuatan salah. Ya. Saya berikan contoh. Misalnya orang itu, misalnya sekarang ini kasus LGBT, ya, ada homoseksual, ada lesbianisme. Nah, itu termasuk perilaku yang syadz atau al-khata? Jawabannya itu adalah perilaku yang syadz. Ya, kenapa? Karena objeknya tidak tepat gitu ya. Laki-laki itu objeknya ke perempuan, perempuan itu objeknya ke laki-laki. Bukan laki-laki objeknya ke laki-laki, perempuan objeknya ke perempuan. Tapi berbeda dengan zina. Zina itu bukan syadz, tapi khata. Ya, khata. Kenapa? Khata. Zina itu objeknya sudah tepat. Perempuan secara fitrah memang ya objeknya sudah tepat. Tetapi caranya ya menyalahi syariah ya, dengan zina, bukan dengan menikah tapi dengan zina. Nah, dengan persepsi ini tinggal kita nilai saja tadi itu perilaku yang digersik itu masuk kategorinya syadz atau masuk kategorinya khata. Nah, jawabannya syadz, menyimpang. Ya, jadi harusnya objeknya ke perempuan. Nah, ini objeknya ya jangankan ke manusia, bahkan kepada binatang ini kan lebih kuadrat lagi syadznya, kuadrat ini lagi. Kalau kambingnya perempuan masuk mana ini Ustaz? Ya sama aja ya, manusia itu kan untuk sesama manusia, ya kan? Makanya Allah Subhanahu wa taala kan telah menetapkan fitrah kehidupan ya. Wa khalaqna min anfusikum azwaja ya. Min anfusikum azwaja. Kami telah menciptakan dari diri kalian ya pasangan. Kata para ulama maksudnya dari jenis kalian sendiri. Dari jenis kalian sendiri pasangan. Jadi manusia itu pasangannya manusia, bukan manusia itu pasangannya pohon, pasangannya batu, boneka. Kemarin kan juga ada yang menikah dengan patung, menikah dengan boneka. Itu menyalahi fitrah kehidupan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan pasangan manusia itu dari jenis manusia itu sendiri. Jadi itu perbuatan syadz. Dan kalau kita lihat, Ustadz, lebih parah mana sih? Syadz atau al-khata? Ya, maka jawabannya asyaddu ya itu lebih parah daripada asyaddu minal khata. Asyadz itu lebih parah daripada al-khata. Sama misalnya kalau kita berbicara tentang Ustadz, apa yang parah, syirik atau bid'ah? Ya tentu lebih parah syirik daripada bid'ah. Kalau syirik itu dia masuknya apa? Dia masuknya perbuatan syadz. Kenapa? Karena dia menyembah objek yang salah. Gitu ya.
Harusnya yang dia sembah itu Allah, tapi yang dia sembah itu patung, yang dia sembah itu manusia, yang disembah itu makhluk. Makanya perbuatan syirik itu termasuk perbuatan syad karena objeknya tidak tepat. Tapi kalau bid'ah, bid'ah itu perbuatan khotok. Kenapa? Karena dia sembah Allah, tapi caranya tidak sesuai syariah. Caranya tidak ditunjukkan oleh sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dia menyembah Allah, tetapi caranya tidak atau menyalahi syariah, maka disebut al-khata'. Dan kesyirikan itu jelas lebih dahsyat daripada perbuatan bid'ah. Demikian pula homoseksual itu lebih dahsyat perbuatannya daripada zina, meskipun sama-sama perbuatan dosa, tapi dari sisi asyadnya, dari sisi parahnya, perbuatan homoseksual itu lebih parah dari perbuatan zina. Jadi seperti itu, Ustadz Wahono. Memang secara faktual jelas itu nggak usah dibicarakan lagi, itu sudah jelas sebuah realitas yang buruk. Tetapi tadi saya kasihkan satu persepsi bahwa perbuatan buruk itu ada kalanya syad, ada kalanya khata'. Syad jika objeknya tidak tepat, kemudian khata' objeknya tepat, tapi cara yang ditempuh itu menyalahi syariah. Allahu a'lam bishawab. Masya Allah. Ini ada tambahan maklumat informasi dari kayaknya Mbak Raya ya. Itu hanya untuk konten YouTube Ustadz, bukan untuk benar-benar. Jadi sepertinya memang cari sensasi ya. Nah, yang dibahas itu adalah benarkah cari uang dengan cara bikin konten seperti itu. Jadi menikahi kambing itu ternyata memang untuk konten YouTube ya. Tapi di luar konten ya, itu tetap tadi ya Ustaz ya, hukumnya seperti tadi ya. Karena ada Ustaz, ada yang dulu beberapa tahun yang lalu itu memang di Tasikmalaya tepatnya, ada seorang pemuda itu yang mohon maaf ya, itu suka memperkosa, tapi bukan memperkosa manusia, melainkan memperkosa ayam gitu ya. Ayam diperkosa, Masya Allah gitu ya. Nggak cuma ayam, kambing juga demikian menjadi korban. Itu pasti trauma ya, luar biasa ayamnya ya. Dan ketika itu kisahnya itu, kronologisnya itu ayam-ayam tetangga itu pada mati ya, tiba-tiba gitu loh. Nah, entah seperti apa, kemudian diselidiki ternyata ada oknumnya ya, bahkan sempat masuk di TV One juga ya. Tapi kalau ini dibuat seperti tadi, dibuat konten YouTube itu tetap nggak boleh ya Ustaz ya? Ya jelas tetap nggak boleh. Ya, jelas itu ya tetap nggak boleh. Kenapa? Karena yang namanya nikah itu kan bukan candaan ya. Nikah itu adalah ibadah, bukan candaan ya. Dan kalau misalnya candaan berarti kan sifatnya menipu orang lain juga ya. Jadi yang pertama, nikah bukanlah sebuah candaan. Kemudian yang kedua adalah ya bahwa itu masuk kategori al-ghish. Ghish itu artinya menipu orang lain. Di dalam suatu hadis sebutkan ya, man ghasya falaisa minna, barang siapa yang menipu itu berarti dia tidak termasuk golongan kami. Ya. Apa yang dimaksud dengan menipu? Jadi menipu itu kan artinya idharu syai' khilafa ma huwa alaih. Jadi menampakkan sesuatu yang tidak sesuai dengan realitasnya. Jadi ya ibaratnya dia menampakkan sesuatu tapi tidak sesuai dengan realitasnya. Misalnya pura-pura nikah. Nah, itu gish namanya, pura-pura nikah. Kemudian juga pura-pura melakukan hal-hal yang lain, itu masuk kategori gish secara fikih. Karena itu jelas tetap perbuatan haram. Ya, yang pertama, nikah itu adalah ibadah. Nah, sementara ibadah nikah jelas ya, nikahnya itu harus kepada wanita, bukan kepada binatang. Ya, kalau dia melakukan itu tapi dengan tujuan dengan tujuan bermain-main, itu masuk kategori al-istihza bisyara'i'. Itu bermain-main dengan syariat Allah ya. Bermain-main dengan syariat Allah itu sesuatu yang diharamkan di dalam Islam, itu nggak boleh. Kemudian yang kedua juga terkena hukum gish ya, penipuan. Dia menampakkan sesuatu yang tidak sungguhan, menampakkan sesuatu yang tidak sungguhan. Jelas itu perbuatan haram. Maka uang yang dia peroleh dengan perbuatan haram tersebut jelas itu juga tidak halal. Allahu a'lam bishawab. Masya Allah ya. Lebih-lebih nanti kalau kambingnya menuntut ya bagi hasil ya, Masya Allah, atas konten YouTube-nya.
Baik, lanjut Ustadz, pertanyaan selanjutnya dari Rosalina ya. Assalamualaikum Ustadz, ini tanya bagaimana cara mendapatkan ilmu pengetahuan yang lurus dan bagaimana meyakinkan orang lain akan pengetahuan yang lurus, di mana banyak orang yang berpendapat ilmu pengetahuan itu harus dibuktikan secara ilmiah atau terindra, sedangkan kita agak sulit membuktikan secara ilmiah. Sebagai contoh, Allah itu tidak terindra ya, tapi bisa kita rasakan dengan kolbu kita. Ini bagaimana sih? Ya, jadi begini ya. Itu juga apa namanya masih dalam filsafat epistemologi sebenarnya ya, filsafat tentang pengetahuan, filsafat tentang kebenaran. Jadi memang kalau kita kaji khususnya misalnya apa namanya filsafat tentang pengetahuan, itu setidaknya ada dua mazhab ya. Yang pertama ada yang disebut dengan empirisme, yang kedua adalah rasionalisme. Jadi kalau empirisme itu adalah satu mazhab bahwa kebenaran itu harus bersifat empiris. Kalau kebenaran itu tidak empiris, berarti itu bukan kebenaran, tapi asumtif, bukan kebenaran tapi asumtif. Misalnya kalau saya tanya Ustadz Ipul bajunya berwarna apa ini ya? Misalnya berwarna hijau. Nah itu benar. Kenapa? Karena bisa dibuktikan secara empiris, bisa diindra, ya. Atau misalnya Ustadz Ipul sedang memakai kopiah. Nah, itu pernyataan yang benar. Kenapa? Karena empiris, bisa dilihat, bisa dibuktikan secara empiris. Nah, orang yang menganut empirisme ini tidak meyakini kebenaran di luar empiris. Nah, karena itu mereka ateis, ya, tidak yakin kepada Allah karena Allah itu adalah objek yang tidak bisa diindra, non empiris. Ya, jadi empirisme itu ya sama dengan naturalisme. Allah itu atau hal-hal yang gaib itu kan sifatnya supranatural, di luar alam. Nah, mereka nggak percaya sesuatu di luar alam. Nah, ini yang pertama, empirisme. Ada juga rasionalisme. Kalau rasionalisme itu justru terbalik, dia nggak pernah jadi begini. Jadi rasionalisme itu meyakini ada kebenaran yang sifatnya non empiris. Ya, kebenaran yang bersifat rasional, yaitu kebenaran yang telah dirumuskan oleh akal manusia. Ya, akal manusia. Misalnya apa? Misalnya ada namanya kausalitas, kemudian ada hukum-hukum probabilitas, ya, kemudian hal-hal yang lain. Nah, itu masuk kategori rasionalisme, begitu. Nah, ingin kita katakan bahwa yang benar itu adalah ada kebenaran yang bersifat empiris, ada juga kebenaran yang bersifat rasional. Jadi tidak semata-mata kebenaran itu empiris, ya, dan tidak semata-mata kebenaran itu rasional. Saya berikan contoh ya, saya beri contoh. Ya. Misalnya saya bertanya, ukuran baju saya ini berapa? Itu pertanyaan untuk menguji kebenaran empiris. Nah, untuk menentukan, menguji kebenaran daripada jawabannya itu kan tinggal diukur saja. Apakah jawabannya itu sesuai dengan kenyataannya apa tidak? Tapi kalau saya bertanya kepada Anda, adakah penjahit baju ini? Apakah perlu dibuktikan untuk menjawabnya? Kan enggak perlu. Ya kan? Kita tidak perlu melihat siapa yang menjahit. Kita tidak perlu membuktikan ada enggak yang menjahit, ya. Tapi akal kita, rasionalitas kita sudah memastikan jawabannya ada. Enggak mungkin lah ada baju tanpa ada penjahit, mungkin, nggak mungkin. Itu namanya aksioma, kebenaran tanpa uji, kebenaran tanpa eksperimen, itu aksioma, gitu. Nah itu empiris nggak? Tidak, itu rasional. Ya, aksioma yang dipakai untuk menguji bahwa penjahit baju ini pasti ada, itu aksioma yang dipakai adalah kausalitas, hukum sebab akibat. Nggak mungkin ada baju tanpa penjahit, nggak mungkin ada rumah tanpa bahasanya tukang bangunan, ya, nggak mungkin ada meja tanpa tukang mebel, dan itu akan terus rumusan itu bersifat pasti, sehingga kita rumuskan kalau begitu alam semesta nggak mungkin ada tanpa great creator,
tanpa pencipta alam semesta, yakni Allah Subhanahu wa taala. Apakah ini empiris? Tidak. Ini rasional, tidak empiris. Tapi emang kenapa kalau rasional? Nah, kalau rasional bukan empiris, ya. Kita katakan bahwa kebenaran itu ada yang empiris, ada yang rasional. Untuk membuktikan bahwa Tuhan itu ada, itu non empiris tapi bersifat rasional. Jadi seperti itu ya. Jadi maksud saya adalah kita mesti mempelajari dan betul-betul mendalami tentang apa itu benar ya. Bahwa kebenaran itu ada yang empiris, ada juga yang rasional. Untuk meyakini kebenaran Tuhan, bahwa Tuhan itu wujud, Tuhan itu ada, itu memang kebenaran yang bersifat non empiris. Ya, tapi bersifat bersifat rasional. Oke, kalau kita masuk pada logika kausalitas, mungkin orang bertanya begini, Ustadz, loh kalau begitu, apakah Tuhan juga terikat kausalitas? Ya, yang menciptakan Tuhan sopo. Kalau dipandang Tuhan itu alam semesta ini tercipta karena ada Tuhan, dan itu menurut kausalitas, ya kalau begitu berarti Tuhan yang ciptakan siapa? Ya, maka dijawab oleh Aristoteles. Aristoteles itu mengatakan bahwa pada akhirnya mata rantai ini tidak akan pernah terhenti sampai kita meyakini secara rasional bahwa mata rantai ini harus ada ujungnya. Nah, mata rantai, untuk bisa memahami mata rantai itu harus ada ujungnya, maka beliau memperkenalkan satu istilah yang disebut dengan causa prima. Causa prima itu artinya penyebab pertama. Nah, penyebab pertama ini anti dari hukum kausalitas. Jadi dia penyebab pertama dan tidak akan pernah menjadi akibat dari sesuatu. Namanya juga penyebab pertama. Nah, jadi penyebab pertama ini tidak akan pernah menjadi akibat dari sesuatu. Yang kemudian oleh Ibnu Rushd diterjemahkanlah causa prima ini dengan istilah wajibul wujud. Yo, wajib ada gitu. Wajib ada. Ini wajib ada ini. Karena kalau yang ini nggak ada, yo selamanya kata ada nggak akan pernah ada. Misalnya Ustadz Wahono, saya tanya, kira-kira secara rasional yang lebih dulu ada itu ada atau nggak ada? Yang lebih dulu. Yang lebih dulu itu ada. Ini timbangan rasional ya. Jangan terpengaruh dengan keyakinan teologisnya Ustadz Wahono, bukan. Tapi ini dalam timbangan rasional yang objektif, kira-kira dalam pandangan Ustadz Wahono, yang lebih dulu awal itu ada atau nggak ada? Ada. Ya. Kalau kita bilang tidak ada, implikasi rasionalnya gimana? Kalau yang lebih dulu awal itu nggak ada, nah, maka implikasi rasionalnya kalau yang lebih dulu awal itu, kalau yang lebih dulu awal itu tidak ada, maka selamanya ada tidak akan pernah ada. Kamu bayangkan satu ruang kosong, variabel internal dan eksternalnya itu nggak ada, ya toh? Satu ruang kosong, variabel internalnya nothing, variabel eksternalnya nothing. Tiba-tiba muncul sesuatu ya irasional, nggak mungkin. Ada satu ruang kosong, variabel internalnya nggak ada, variabel eksternalnya nggak ada, tiba-tiba muncul Ustadz Wahono, ya nggak mungkin. Nggak mungkin. Karena itu, ya, segala yang wujud ini, dia mengikuti hukum kausalitas, akan terhenti pada satu titik yang disebut dengan causa prima, penyebab pertama. Nah, penyebab pertama ini merupakan sumber dari adanya yang ada-ada itu. Makanya penyebab pertama ini bersifat wajibul wujud, wajib ada. Kalau nggak ada, yang ada nggak akan pernah ada. Mohon maaf ya jika bingung ya. Masya Allah. tapi orang harus begitu. Jadi yang pertama ini kita berasa kuliah adalah ini ya, Masya Allah ya. Jadi ikhwatul iman rahimakumullah, ketika kita menyampaikan kebenaran itu ada dua kekuatan argumentasi yang harus kita miliki. Yang pertama adalah argumentasi rasional dan yang kedua adalah argumentasi tekstual. Argumentasi rasional dan argumentasi tekstual. Argumentasi rasional itu kita sebut dengan dalil akli. Argumentasi rasional dalil akli.
Kalau argumentasi tekstual itu dalil nakli, itu. Harus dua itu. Dan itu panduan di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u ila sabili rabbik bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Serulah manusia ke jalan Tuhanmu. Ternyata yang paling pertama Allah Subhanahu wa taala perintahkan dengan apa? Bil hikmati, dengan hikmah. Kata para ulama, bil hikmah itu maknanya adalah bil hujjatil qawiyah, dengan hujah yang kuat. Baru attitude berikutnya. Meskipun attitude-nya baik, kalau hujahnya tidak kuat, ya kebenaran itu juga nggak bisa sampai. Nah, kalau attitude itu di bagian yang keduanya, ya, wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi harus dengan hikmah, dengan hujah yang kuat, yang argumentatif, kemudian dengan pelajaran yang baik, cara penyampaiannya baik. Kalau berdebat harus dengan cara yang baik. Jadi menyampaikan kebenaran itu rumusannya SS, Ustadz Wahono itu. Jadi yang pertama adalah smart, yang kedua adalah smile. Bukan warung SS, bukan ya. Spesial sambal. Jadi ya? Bukan. Jadi S yang pertama adalah smart. Smart itu artinya argumentasinya kuat, baik argumentasi rasional maupun argumentasi tekstual. Jadi ada argumentasi akli, ada nakli. Kemudian yang kedua adalah smile, cara penyampaiannya itu baik, ya. Al-mau'izah hasanah dan al-mujadalah billati hiya ahsan. Seperti itu. Ustaz. Baik, jazakallah Ustaz untuk jawabannya ya. Ini nggak perlu saya ulang, nanti malah membingungkan ya. Kalau saya ulang ya. Cukup Ustadz Ibul saja. Lanjut pertanyaan terakhir ini Ustadz karena waktu ya, sebentar lagi sholat asar di Jogja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Mau bertanya, bagaimana kalau ada yang berpendapat bahwa untuk memahami Al-Quran ini khususnya untuk ayat-ayat mutasyabihat ya, diperlukan ilmu baru untuk menyongsong peradaban Islam yang akan segera bangkit. Ini yang ditanyakan, maksudnya gimana nih? Atau maksud saja? Ya, saya juga masih kurang paham pertanyaannya, tapi ya taraba-raba dikit lah ya. Iya. Ya, jadi begini. Jadi memang di dalam Al-Qur'an itu ada ayat-ayat yang muhkamat, ya minhu ayatum muhkamat wa ukharu mutasyabihat. Itu di dalam Al-Qur'an disebutkan begitu. Bahwa di antara minhu ayatul muhkamat, ya wa hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Bahwa di dalam Al-Qur'an itu ada ayat-ayat yang muhkam, ya, ada pula ayat-ayat yang mutasyabih, ya. Apa yang dimaksud dengan muhkam? Muhkam itu adalah ayatnya qat'i, pasti. Jadi tidak ada multi tafsir. Itu namanya muhkam. Jelas qat'i, pasti. Sehingga tidak ada penafsiran-penafsiran lain. Nah, ayat-ayat yang muhkam ini atau yang qat'i ini melahirkan ijma, ya, melahirkan kesepakatan, ya. Misalnya tentang kewajiban sholat, kewajiban puasa, kewajiban haji, ya, ataupun ayat-ayat yang hukum-hukum yang lain, itu semua kategorinya muhkam, jelas qat'i. Karena itu tidak ada satupun ulama yang memahaminya berbeda, kecuali orang-orang munafik, orang-orang yang berusaha untuk merusak Islam dengan mengatakan tidak ada sholat 5 waktu di dalam Al-Quran dan macam-macamnya, ya. Ya, taulah Ustadz Wahono yang dimaksud siapa, ya. Tetapi ayat-ayat muhkam ini artinya ayat-ayat yang jelas, yang pasti, sehingga tidak ada multi penafsiran. Jadi ayat-ayat yang muhkam ini melahirkan ijma, kesepakatan para ulama gitu. Nah, yang berikutnya ada namanya ayat-ayat mutasyabihat. Nah, ayat-ayat mutasyabihat ini, Ustadz Wahono, ini ada dua hal. Yang pertama adalah ayat-ayat kaitannya dengan teologi, dan yang kedua adalah ayat-ayat yang kaitannya dengan hukum. Jadi mutasyabihat itu ada dua. Yang pertama ayat-ayat kaitannya dengan teologi, dan yang kedua adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum. Kita mulai dulu dari yang hukum. Nah, ayat-ayat mutasyabihat yang berkaitan dengan hukum ini adalah satu penjelasan hukum di dalam Al-Quran yang maknanya itu zonni, dilalahnya itu zonni, sehingga multi tafsir. Misalnya gini, Ustadz, ya. Misalnya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal mutalaqqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Ya. Jadi wanita-wanita yang ditalak itu mereka menunggu 3 kali quru. Nah, kata qarun, ya, kata qarun
yang ada di dalam ayat itu termasuk lafal yang maknanya zonni, dilalahnya zonni. Kenapa? Karena kata Qur'un itu masih ambigu. Kenapa masih ambigu? Karena kata Qur'un itu dalam bahasa Arab bisa bermakna haid, bisa bermakna suci. Karena di dalam bahasa Arab itu ada namanya al-alfad al-mutadoddah. Jadi lafal yang sama, tapi maknanya kontradiktif. Saya berikan contoh. Kata haram, Ustadz Wahono. Kira-kira yang Ustadz Wahono pahami haram itu apa? Konotasinya negatif atau positif? Konotasinya negatif. Ya, konotasinya negatif. Tapi haram juga bisa konotasinya positif. Haram itu bisa maknanya tercela, tapi haram itu juga bisa maknanya mulia. Ya, misalnya Masjidil Haram maksudnya apa? Apakah masjid yang tercela? Bukan. Yeah. Masjidil Haram itu maksudnya adalah masjid yang mulia. Ini disebut dengan lafzun alfaz mutadoddah. Jadi satu lafal yang maknanya itu bisa kontradiktif. Bisa juga begini, misalnya kalau orang yang paham bahasa Arab misalnya ada misalnya saya mencium tangan Ustadz lihurmatihi. Kata hurmah ya, itu maknanya konotasinya negatif atau positif, Ustadz Wahono. Saya mencium tangan Ustadz lihurmatihi. Positif. Untuk mengharamkannya. Maksud hurma itu sama haram secara bahasa artinya. Jadi lihurmatihi itu maksudnya untuk menghormatinya, memuliakannya. Ya. Tapi kalau misalnya ada satu ada ayat mengatakan, misalnya ada satu ayat kemudian dikatakan hadza yadullu ala hurmatil khinzir. Ayat ini menunjukkan hurmatil khinzir. Hormatnya babi. Itu konotasinya negatif atau positif, Ustadz Wahono? Negatif. Nah, itu negatif. Jadi kata haram itu bisa konotasinya positif, bisa konotasinya negatif. Hanya orang-orang Arab saja yang mendalami bahasa dan konteks yang bisa memahami ini konotasinya negatif atau positif. Nah, sama juga Ustadz Wahono, kata Qur'un dalam bahasa Arab. Kata Qur'un itu punya makna yang ambigu dan kontradiktif. Qur'un itu bisa bermakna haid sekaligus bermakna suci. Gitu. Sebagaimana tadi kata haram bisa bermakna mulia, bisa tercela. Kata Qur'un juga sama. Nah, karena itu para ulama itu berbeda pendapat. Ini maksudnya 3 quru ini 3 kali haidkah atau 3 kali sucikah? Namanya ambigu. Itu namanya mutasyabih, samar, ambigu. Nah, pada perkara hukum ini, Ustadz Wahono, pada perkara hukum ini, ayat-ayat yang mutasyabih ini melahirkan ikhtilaful ulama, melahirkan perbedaan. Ini multi penafsiran. Itu satu. Ada namanya mutasyabihat dalam perkara teologi. Nah, inilah yang kemudian melahirkan ada Asy'ariyah, ada ada Wahabiyah, ya. Ini lebih kepada ayat-ayat mutasyabihat dalam pengertian ini adalah ayat-ayat berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Ya, berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Misalnya kan Allah mensifati dirinya dengan yad, yadullahi fauqa aidihim, ya, tangan Allah di atas tangan mereka. Berarti Allah mensifati dirinya dengan yad. Kemudian juga Allah mensifati dirinya dengan wajah ini, dengan wajah Ustaz, dengan wajah, ya. Fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah, ya kan? Kullu syai'in halikun illa wajhallah. Jadi Allah itu mensifati dirinya dengan wajah. Nah, kemudian juga Allah bahkan mensifati dirinya dengan sak. Di dalam Al-Qur'an itu Allah mensifati dirinya dengan sak. Sak itu artinya betis. Jadi seolah-olah Allah itu punya betis. Punya betis. Kemudian juga misalnya di dalam Ar-Rahman disebutkan Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Jadi Allah itu beristiwa di atas arsy. Jadi Allah mensifat dirinya istiwa. Istiwa, Ustadz, kalau secara bahasa maksudnya duduk, Mas. Duduk seperti ini namanya istiwa. Istiwa atau bersemayam itu namanya istiwa. Nah, saudara sekalian, ini termasuk ayat mutasyabihat. Nah, karena itu
sikap kaum muslimin atau para ulama terkait dengan ayat-ayat mutasyabihat ini kaitannya dengan sifat-sifat Allah itu berbeda. Ada muncul setidaknya ada 3 madhab. Ada madhab isbat, ada madhab ta'wil, dan ada madhab tafwid. Kalau madhab isbat inilah madhabnya Ibnu Taimiyah dan juga teman-teman Salafi, mazhabnya katakanlah Saudi Arabia, ulama-ulama Saudi Arabia. Apa itu isbat? Yakni menetapkan sifat bagi Allah sebagaimana yang Allah tetapkan dan Rasulnya tetapkan. Duna tasbih, tapi tanpa menyamakan ya Allah dengan makhluknya. Jadi mereka yakin Allah itu punya tangan. Aku yakin Allah punya tangan. Aku yakin Allah punya wajah. Aku yakin Allah punya betis. Aku yakin Allah punya mata. Ya, aku yakin tangan Allah itu 2. Itu isbat. Tetapi tangan Allah, wajah Allah berbeda dengan makhluknya. Itu mazhab isbat. Nah, tapi yang kedua ada mazhab takwil. Takwil itu dia tidak boleh mengartikan itu tangan sebagaimana tangan. Dia tidak boleh mengartikan itu wajah sebagaimana wajah. Tapi harus ditakwil maknanya. Tangan ditakwil menjadi kudrah. Wajah ditakwil dengan jah, kemuliaan, kedudukan, ridho, dan seterusnya. Itu mazhab takwil. Dan yang ketiga adalah mazhab tafwid. Kalau tafwid itu dia bersikap tawakuf dan menyerahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu ya, kaitannya dengan ayat-ayat mutasyabihat. Baik, jazakallah Ustaz untuk jawaban-jawabannya. Ini Masya Allah membantu sekali kita dalam menuntut ilmu, terutama mempelajari Al-Quran. Dan insya Allah dengan kelas beliau ini kita akan lanjutkan ya tematik insya Allah ya. Dan kita jumpa setiap minggu kedua ya Ustaz ya. Insya Allah ya. Nah, nanti insya Allah kita akan lanjut ke tafsir ayat yang selanjutnya ya. Nanti kita share ya. Dan bagi teman-teman yang pengen mengulang ya pelajaran ini, nanti bisa share tontonan ulang juga karena kita rekam. Insya Allah kita upload di YouTube insya Allah. Baik, begitu untuk kesempatan sore hari ini. Jazakallah kepada Ustadz Iful yang telah share ilmunya, sangat bermanfaat sekali, sangat daging sekali. Kita serasa di perkuliahan Ustadz, Masya Allah ya. Ini kalau berbayar Masya Allah ya. Ini jadi berapa semester ya. Baik, kita jumpa minggu depan Insya Allah di jam yang sama, Rabu jam 1 ya. Dan semoga teman-teman sekalian juga masih bisa ya mengikutinya ya. Dari kami ya Salis Group apabila dalam membawakan ya acara pada siang hari ini banyak kesalahan, kami mohon maaf yang besar-besarnya. Kita tutup dengan baca hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah Ustaz Iful.